Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang menemani wisatawan lokal untuk memberikan informasi kepada mereka tentang sejarah di desa tersebut. Wanita tersebut bernama Xiao yang memang berprofesi sebagai pemandu jalan di sana. Tak berselang lama mereka pun dikagetkan dengan sebuah aksi kejar-kejaran di antara dua pria, yang ternyata salah satu dari mereka adalah seorang pencopet. Di sela aksi mereka, kita juga diperlihatkan seorang wanita parubaya yang sedang membuat adonan dengan cara tidak biasa. Terlihat ia mengeluarkan skill yang ia miliki dengan penuh percaya diri di hadapan semua orang di sana. Kemudian kita juga diperlihatkan seorang penjual daging yang mengeluarkan skill andalannya untuk memotong daging-daging tersebut. Begitupun dengan kakek yang satu ini, ia mengeluarkan skill terbaiknya dengan cara yang tidak biasa. Di tempat berbeda, tampaknya Xiao dan semua wisatawan bertemu dengan beberapa orang di sebuah pertunjukan yang mana mereka sedang menunjukkan skill kungfu mereka. Sementara itu, si pencopet yang telah kita lihat tadi berhasil ditangkap oleh pria berbaju putih ini yang bernama Li Yi. Di sana Li Yi juga menantang sekelompok perguruan kungfu abal-abal. Walhasil ia pun dikeroyok oleh mereka. Kemudian terlihat seorang pria berkaus hitam membantu Li Yi untuk menghadapi mereka. Ia bernama Wang Xi dan ia pun berhasil mengalahkan mereka dengan skill bela diri yang ia miliki. Tak lama setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun terlihat mengobrol dengan begitu akrab. Melihat kehebatannya tadi, Li Yi pun bertanya kepada Wang Xi bela diri apakah yang telah ia miliki. Kemudian Wang Xi menjawabnya bahwa ia adalah seorang petarung dari aliran bela diri kickboxer. Lalu Wang Xi pun bertanya kembali kepada Li Yi dengan pertanyaan yang sama. Dan Li Yi pun menjawab kalau dia adalah seorang ahli kungfu yang ia pelajari dari sebuah video. Perlu kalian ketahui bahwa mereka berasal dari jalan tua di mana daerah tersebut dulunya adalah asal mula tempat beberapa ahli bela diri kungfu. Dan untuk saat ini tempat tersebut sudah digunakan sebagai kawasan wisata. Di malam harinya, Li Yi dan Xiao sedang menunggu makan malam yang telah disiapkan oleh seorang kakek yang bernama Chen. Kemudian Li Yi menceritakan kejadian di mana Wang Xi sebagai petarung kickboxer berhasil mengalahkan beberapa orang ahli kungfu abal-abal tersebut. Lalu kakek Chen pun mengatakan bahwa kungfu setara dengan kickboxer yang telah Li Yi lihat. Tetapi Li Yi tidak percaya dengan apa yang kakek Chen katakan dan tampaknya Li Yi tertarik untuk mempelajari bela diri asal barat tersebut. Beralih ke adegan di mana kita diperlihatkan Wang Xi yang sedang melatih kekuatan fisiknya. Di sisi lain terlihat Li Yi berbicara dengan foto mendiang kakeknya yang sudah lama meninggal, yang ternyata dulunya seorang master kungfu terkenal di daerah Jalan Tua. Namun ia tidak mengajari bela diri tersebut kepada Li Yi dan entah apa alasannya. Lalu Li Yi pun meminta izin kepada kakeknya untuk belajar bela diri kickboxer meskipun si mendiang kakeknya sangat tidak menyukai hal tersebut. Keesokan harinya, ia pun memulai latihannya sendiri meskipun ia terlihat seperti orang yang tidak waras. Di pertengahan jalan, ia bertemu dengan Wang Xi yang terlihat sibuk memasang banner. Tujuan Wang Xi tersebut ternyata ingin mengadakan pameran pertarungan kungfu di daerah tersebut dan ingin mempromosikannya. Kemudian Wang Xi pun mengundang Li Yi untuk datang ke pameran tersebut. Ia juga mengundangnya untuk berlatih bersama dan memperkenalkan Li Yi kepada seorang bule yang bernama Norris. Wang Xi pun mengatakan kalau Norris sendiri ternyata seorang mantan juara dunia kickboxer sekaligus bosnya sendiri yang juga menyukai seni bela diri kungfu. Di keesokan harinya, Li Yi pun mendatangi pameran kungfu tersebut. Begitupun dengan Xiao yang tidak ingin ketinggalan untuk melihatnya.
这都要扎马步啊？这就是太极。 Di sana terlihat Wangxi dan Tuan Norris mendatangi pertunjukan bela diri Tai Chi dan tanpa banyak basa-basi Tuan Norris pun langsung mengajak sparring dengan mereka. Setelah pertarungan tersebut usai, Wangxi pun mengatakan kalau dirinya ingin mempromosikan bela diri kungfu, tapi bukan kungfu palsu yang telah ia lihat barusan. Kemudian seorang wanita bernama Jessica yang merupakan asisten Tuan Norris sekaligus CEO di sebuah perusahaan yang bernama Grup EPO, di mana grup tersebut adalah milik Tuan Norris sendiri. Lalu Jessica mempersilahkan Tuan Norris untuk menyampaikan sambutan kepada semua orang yang telah hadir di sana. Hello everyone and welcome. Bruce Lee is my idol and I love Chinese Kung Fu and I'm hoping that this event can bring Chinese Kung Fu. 先生的父亲在去世前呢，留给了他一宝物啊，就来自于我。 Setelah itu mereka bertiga meninggalkan tempatnya dan terlihat Li Yi pun menghampiri mereka. Karena Li Yi tidak bisa berbahasa Inggris, ia pun menggunakan Mbah Google untuk mengatakan sesuatu kepada Tuan Norris. Dalam perbincangannya, Li Yi mengatakan kalau dirinya berasal dari Jalan Tua dan ia ingin bergabung dengan mereka. Kemudian Norris pun menjawabnya dengan mengundang Li Yi dan Xiao makan malam di sebuah restoran di daerah tersebut. Oh yeah, see you. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Li Yi dan Xiao sudah menunggu mereka di tempat tersebut dan kemudian Wangxi pun datang namun tidak dengan Norris karena alasan ada urusan yang mendadak. Ketika acara makan malam mereka berlangsung, Wangxi mengatakan kepada Li Yi agar mencari beberapa orang di daerah Jalan Tua untuk mencari tahu penerus kungfu serta senjata legendaris di daerahnya. Dan sebagai imbalannya, Tuan Norris akan merekrutnya sebagai petinju di klub mereka. Tanpa berpikir panjang, Li Yi pun menyetujui kesepakatan itu. Di saat itu juga Li Yi meminta kepada Wangxi agar mencarikan pekerjaan untuk Xiao karena pekerjaan yang sekarang sangat tidak cocok bagi Xiao sendiri. Kemudian Wangxi pun menyetujuinya. Di saat acara makan malam telah usai, mereka berdua pun pulang dengan berjalan kaki. Dan seperti yang kita lihat, Li Yi pun sempoyongan akibat terlalu banyak meminum alkohol. Keesokan harinya, Li Yi dan Xiao menghampiri Wangxi yang tengah berlatih. Di hari itu mereka berdua memulai pekerjaan barunya sedangkan Li Yi berlatih dengan Wangxi. 做任何事情都要为公司考虑，你得多努力一阵，只有在台上打倒了对手，那才是荣耀。 Setelah sesi latihan mereka selesai, Li Yi bersama Xiao menemui Norris di ruangannya. Terlihat Wangxi dan Jessica juga berada di sana. Setelah itu, Wangxi pun menyerahkan proposal kepada Li Yi bahwa Norris akan merenovasi beberapa toko milik dari seorang penerus bela diri di daerahnya. Wangxi juga menjelaskan bahwa di saat renovasi berlangsung, mereka harus meninggalkan tokonya dan akan dipindahkan ke tempat yang telah Norris siapkan. Kemudian scene beralih di mana Li Yi menemui 3 orang di depannya yang ternyata mereka bertiga adalah penerus kungfu di sana. Di antara mereka ada si Paman Sun yang berprofesi sebagai penjual daging, Bibi Su sebagai penjual mie, dan kakek Liu sebagai penjual kacang di sana. Li Yi menjelaskan kepada mereka bahwa tokonya akan direnovasi tanpa biaya sedikit pun karena Tuan Norris lah yang menanggungnya. Sementara itu mereka akan dipindahkan ke suatu tempat selama toko mereka direnovasi. Singkat cerita, mereka pun menyetujuinya. Di tempat yang berbeda terlihat Wangxi dan Norris sedang menguji kehebatan kapak Qian Kun yang menurut mereka sangatlah tajam dan langka. Dari perkataan mereka diketahuilah bahwa tujuan mereka yang sebenarnya ialah untuk merebut senjata milik pewaris bela diri di Jalan Tua tersebut. Di keesokan harinya, Wangxi dan Li Yi memulai rencananya untuk merenovasi toko milik mereka bertiga. Kakek Liu dan yang lainnya terlihat sibuk membawa barangnya masing-masing untuk segera dipindahkan. Di saat Li Yi sedang melatih fisiknya, terlihat Wangxi sedang sibuk untuk mencari senjata yang kemungkinan telah disembunyikan. Dan akhirnya mereka menemukan senjata yang mereka cari.
Di saat mereka menemukan senjata milik kakek Liu, tiba-tiba kakek Liu mendatangi toko miliknya. Seketika itu kakek Liu mengetahui rencana busuk yang telah Wangzi lakukan sehingga pertarungan pun terjadi.你们这些老东西藏得可真够深呢。 Wangzi berhasil mengalahkan kakek Liu dan membawa semua senjata milik mereka. Keesokan harinya, kakek Liu sudah terbaring yang ditemani oleh ketiga temannya tersebut. Ia pun menceritakan kejadian semalam yang menimpanya, dan pada akhirnya mereka mengetahui semua rencana busuk Wangzi dan Norris. Dan sebagai orang tua yang sudah renta, mereka berpikir bahwa dirinya tidak bisa melawan Wangzi dan Norris. Perlu kalian ketahui bahwa Paman Sun adalah keturunan Wing Chun yang juga pemilik dari senjata golok 8 tebasan. Dan kakek Liu sendiri keturunan dari bela diri Hungga yang juga pemilik senjata pedang naga hitam. Begitupun dengan Bibi Su yang merupakan pewaris seni bela diri Tai Chi yang mempunyai senjata cambuk baja. Sedangkan kakek Chen tidak mempunyai senjata seperti mereka bertiga. Xin beralih kepada Liye yang menuju ke toko Paman Sun, di mana Paman Sun menganggap Liye sebagai pengkhianat yang membantu Wangzi untuk mencuri senjata miliknya. Terlihat Paman Sun ingin menghajarnya, namun beruntung Bibi Su melarang hal tersebut terjadi kepada Liye, dan Liye pun pergi dari sana. 刘大爷被王熙用弓弩所伤。走吧，走吧。 Setelah itu Liye mendatangi Wangzi dan langsung menghajarnya. Liye menceritakan kepada Xiao bahwa dirinya sudah tertipu dan dipermainkan oleh Wangzi. Dan Liye pun kembali mengajarnya, namun Liye tidak bisa mengalahkan Wangzi dengan bela diri abal-abal yang ia miliki. 我告诉你， Kemudian Xin beralih di mana Liye sudah mengalami babak belur akibat pertarungan dengan Wangzi. Dan di sana pun juga ada kakek Chen dan yang lainnya. Liye pun meminta maaf kepada mereka karena dirinya membantu seorang pencuri untuk mengambil senjata mereka. Kemudian Liye meminta kepada mereka agar mengajari kungfu yang mereka miliki. Dan mereka pun menyetujui permintaannya tersebut. 那我现在就办事。 Setelah beberapa hari kemudian, Liye telah memasuki masa latihan bersama mereka, dan terlihat Liye sangat bersemangat menjalani latihannya tersebut. Dan setelah itu ia pun beristirahat untuk mengisi perutnya yang kosong, dan ia pun ditemani kakek Chen di sana. Setelah ia menghabiskan makanannya, kakek Chen mempraktikkan gerakan bela diri kungfunya yang bernama kungfu pilar langit. Hal tersebut membuat Liye sangat terkagum melihatnya. Dan semenjak itulah Liye memulai latihannya dengan kakek Chen. 真的，我做主。 Di sela latihannya terlihat Xiao juga berada di sana dan menyuruh Liye untuk membungkuk kepada kakek Chen sebagai tanda penghormatan kepadanya. Namun kakek Chen tidak ingin dipanggil seorang guru, ia lebih suka dipanggil seorang kakek karena kakek Chen sendiri berharap kepada Liye untuk menikahi Xiao nantinya. Kemudian kakek Chen memberitahukan kepada Liye bahwa sebenarnya ia memiliki sebuah zirah emas. Zirah tersebut membuat semua senjata musuh tidak bisa melukai tubuhnya. Setelah itu latihan pun kembali dimulai. Terlihat latihan setiap harinya yang ia lakukan sangatlah membuahkan hasil yang nyata bagi dirinya.
Hal tersebut membuat mereka bertiga sangat kagum melihat Li Yi sebagai penerus warisan kungfu dari mereka. Di saat setelah Li Yi menyelesaikan latihannya, ia pun pulang dan tiba-tiba kakek Chen sudah tergeletak tak berdaya di sana. Kakek Chen mengatakan kalau Noris dan anak buahnya lah yang menghajarnya. Tak hanya itu, mereka juga membawa Xiao karena mereka tidak menemukan zirah milik kakek Chen. Ia pun mengatakan kalau menyembunyikan kungfu sekaligus senjatanya adalah aturan paten dari kakek Li Yi. Dulu kakek Li Yi memberikan senjata kapak Qian Kun kepada mereka karena ingin menciptakan perdamaian di daerah tersebut. Kemudian Li Yi membawa kakek Chen kepada Bibi Su sekaligus mengobati lukanya. Setelah itu Li Yi menghubungi Wang Xi dan ia pun bergegas untuk menemuinya. Terlihat Wang Xi dan anak buahnya telah menunggu Li Yi di tempat pameran kungfu yang dulunya ia gelar. Dan Wang Xi pun meminta zirah tersebut kepada Li Yi. Tentu ia tidak akan memberikannya begitu saja sehingga terjadilah pertarungan di sana. Dengan kemampuannya yang saat ini sudah jauh lebih baik, Li Yi mampu mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Kemudian Noris keluar dengan membawa Xiao dan ia pun membuat kesepakatan kalau Xiao akan dibebaskan jika Li Yi menyerahkan zirah tersebut kepadanya. Demi keselamatan nyawa Xiao, ia pun memberikan zirah tersebut kepada Noris. Setelah Noris mendapatkan zirahnya, ia pun langsung kabur membawanya. Li Yi pun tidak tinggal diam, ia pun segera merebut kembali benda yang sangat berharga tersebut. Dan pada saat itulah pertarungan pun kembali terjadi. Li Yi yang saat ini telah menguasai 4 aliran bela diri sekaligus dapat dengan mudah mengalahkan Noris yang tampak begitu hebat sebelumnya. Sebenarnya Li Yi bisa saja menghabisi Noris di sana, namun ia memilih untuk mengampuninya. Esok harinya Li Yi dan Xiao pun pulang dengan selamat sekaligus membawa semua senjata yang berhasil ia rebut kembali dari Noris dan film pun tamat. Oke geng, jika ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.